Saya sendiri kalau menurut di kampung, kalau menurut orang-orang kampung, nilai ekonomi kami itu rendah. Perekonomian kami itu rendah. Nah, mungkin sampai ada orang bilang, mana mungkin Bambang itu bisa selesai kuliah? Iya. Karena saya juga saksi. Karena saya pernah dapat beasiswa, putus, ada seseorang kampung bilang, nggak mungkin Bambang itu bisa kuliah. Makanya bilang bapak mama, jangan sampai jual tanah sepersepun untuk biaya saya kuliah. Kalau bapak mama sampai jual tanah untuk saya biaya kuliah, saya mendingan berhenti. Saya bisa usaha sendiri. Itu. Halo, selamat sore untuk teman-teman. Ya, kembali bersama saya Perli Official. Dan kali ini kita sedang bicara tentang Let's Talk bersama Perli Official. Dan kali ini perbincangan yang sangat menginspirasi. Ada tamu saya, ada seorang kawan lama saya, sahabat saya semenjak dari kuliah, dan hari ini dia mengisi waktunya untuk bisa berbicara, bisa bergali pengalaman, bagi sharing tentang apa yang menjadi inspirasi dia saat ini. Ya, saya perkenalkan, ada Bambang. Oke. Halo Bambang, bisa Halo. perkenalkan diri Bambang? Saya Bambang. Oke. Ya, ini saya tambahkan lagi, ini Bambang. Asalnya dari Sanggau ya. Ya, Sanggau. Sanggau, terus kuliah di Universitas Pancabakti. Bakti, sudah selesai, jadi sudah sarjana ekonomi ya Ya. di manajemen ya. Ya. Oke Bambang, saat ini apa kesibukannya? Nah, saya kesibukan sama pandemi COVID-19 ini. Saya jualan susu kami tawa. Awalan jualan susu kami tawa, dan juga saya di ini juga jualan makaroni. Ada makaroni dan juga ada minyak angin aromatik. Aromatik, ya. Saya tambahkan, ini susu kambing Skyguard. Ini sangat bermanfaat buat kesehatan. Bagi teman-teman yang belum mencoba susu kambing, silahkan coba dan beli. Harganya berapa Bambang satu kotak? Harganya cuma cukup 45.000 saja. 45.000 untuk area Pontianak ya. Area Pontianak. Oke, kalau sasetnya mungkin ada berapa? Berapa dijualnya berapa? Kalau per saset bisa dijual dengan harga Rp5.000. 5.000. Kalau apa minyak angin ini satu ini kotaknya? Satu kotak saya jual, dalam satu kotak ini saya jual dengan 13.000 saja. 13.000 ya. Oke, sekarang makaroni. Ini makaroni teman-teman. Ini jual berapa ini satu bungkus ini? Cuma 3.000 enggak? Oh, 3.000 ya, sangat murah sekali teman-teman. Rupanya. Oke, jadi saya mengajak teman-teman yang ada di sana support jualan Bambang, usaha Bambang dengan membeli susu kambing dengan satu kotak 45.000. Terus minyak angin 13.000 ya? Ya, minyak angin aromatik nih. Aromatik 13.000, sangat murah sekali, tidak mahal. Terus makaroni Bambang ya. Kalau teman-teman mau pesan banyak atau mau perlu butuhnya skala besar, bisa support kita, bisa pesan di mungkin nomor WA-nya bisa sampaikan. Nah, di nomor WA 0852 4645 199. Oke. Nah Bambang, kita mau bicara, mau sharing ya. Oke. Bambang ini apa ya? Menurut saya seorang inspirator, seorang inspirasi. Nah, kenapa saya bilang inspirasi? Banyak hal kehidupan Bambang, baik sama kuliah, apalagi sekarang tinggal satu rumah ya. Nah, Bambang sendiri merasa inspirasi enggak sih gitu? Apa aku nih
menginspirasi orang nggak sih? Atau memang aku nih, bukan orang lain yang menginspirasi, bukan aku gitu. Gimana pendapat Bambang? Kalau saya sendiri sih berpikir, nah eh, untuk membuat inspirasi untuk kawan-kawan, khususnya juga teman-teman yang sudah sarjana maupun non sarjana, kita dengan gengsi itu saja. Ah, mau ngomong kalau di daerah orang bilang sarjana itu banyak nganggur, tapi dalam pikiran saya sarjana itu tidak nganggur, tapi bagaimana kita seorang sarjana bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Oh, Itu prinsip saya. ya. Jangan kita jadi anak buah orang, tapi kita bagaimana seorang sarjana Memberdayakan, memberdayakan kawan-kawan kita dengan menciptakan lapangan pekerjaan bekerja. tadi. Ah, Oke. Saya informasikan teman-teman, saya tambahkan Bambang ini salah satu penyandang disabilitas. Jadi semenjak lahir memang sudah dengan keterbatasan yang ada. Tapi bukan itu yang kita lihat, tapi di tengah kekurangan dia, di tengah keterbatasan dia, orangnya ini tidak menyerah gitu, tidak berdiam diri, tidak meminta, tapi bagaimana dengan segala keterbatasan itu dia bisa menghasilkan gitu. Salah satunya contoh di depan kita ada susu kambing ini, ya itu yang sangat bermanfaat, produktif gitu. Bahkan orang sesempurna pun belum tentu ya Bambang ya bisa melakukan itu. Nah, bagaimana pendapat Bambang dengan keterbatasan kita, dengan kekurangan kita, apakah kita malu gitu? kalau saya lebih malu saya mendadatangani ini di jalanan, di pasar-pasar, daripada Meminta-minta ya. minta-minta. Lebih baik saya jualan kita menjual jasa, bukan hanya kita dikasih ini, tapi kita memberi sesuatu untuk orang lain. Timbal balik gitu, orang beli barang kita, orang senang, kita pun senang. Yeah. Tapi kalau kita minta-minta di jalan, orang itu pikiran orang pemalas itu. Betul. Nah, kalian yang di luar sana dengan segala keterbatasan, apalagi yang sempurna, jangan pernah meminta. Ini salah satu contoh Bambang sudah bilang tadi. Jangan jadi malas. Jangan malas dalam artian jangan meminta, tapi bagaimana kita bisa ya tadi seperti yang Bambang lakukan hari ini di depan kita ini, berarti menjual sesuatu yang apa yang bisa kita jual gitu. Iya. Dengan artinya bisa sebenarnya itu karya kita apa sih? Oke, kita lanjut ya. Jadi ini menjadi contoh buat kita untuk kita tidak malas dengan segala keterbatasan kita. Nah, mungkin Bambang bagaimana pesan buat teman-teman yang di luar sana, apa gitu ketika dengan segala keterbatasan kita, untuk apa sih yang mau kita lakukan seperti itu? Saya sendiri, kita jangan memandang fisik kita, keterbatasan kita, tetapi kita bagaimana kita bisa, selagi kita bisa berkarya, berkarir, meskipun kita berjualan dengan sederhana, tapi kita itu hasil keringat kita sendiri. Jadi payah kita ya. Ya. Terus kita. Dan juga untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman disabilitas juga, jangan sampai kita membutuh dikasihani orang, tetapi kita bagaimana kita bisa membantu orang yang lebih normal daripada kita. Kita buktikan bahwa kita penyandang disabilitas bisa, dalam arti kita terbatas khusus, kita terbatas fisik, tetapi otak kita tidak terbatas, dan juga kita itu sama, diciptakan oleh Tuhan itu sama. Betul. Bagaimana kita bisa mempaati apa yang kita bisa lakukan, yang bisa kita kerjakan ya. Oke, artinya sebagai dengan suatu keterbatasan kita tadi teman-teman, artinya tidak berdiam diri ya. Lebih baik kita menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain.
satu momen ini yang penting kita Bambang bilang bagaimana kita bisa membantu, bukan hanya membantu yang sesama penyandang disabilitas, tapi membantu orang yang normal. Ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi ya. Nah, Bambang, mungkin ada nggak pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi dengan keterbatasan yang Bambang miliki, yang kita miliki, ada nggak cemooh-cemooh itu mungkin secara tidak langsung terdengar di telinga Bambang? Ada merasa pengalaman pribadi enggak? Apakah Bambang merasa hinaan buat aku atau itu cacian buat aku, bahkan itu menjadi motivasi buat aku untuk aku semakin kerja keras? Bagaimana, Bambang? Kalau sekarang sih puji Tuhan tidak ada. Ya. Malah orang banyak masyarakat menyupport-kan. Luar biasa ya. Dulu waktu saya masih SD itu nama di kampung biasa diolokkan. Tapi orang bilang, oh cabe belangkas, orang bilang. Itu mulu-mulu. Tiba-tiba sekarang mereka bilang seorang penjual cabe semasa SD bisa meraih sarjana itu luar biasa. Itu sih saya bersyukur karena saya bisa. Saya buktikan sama teman-teman bahwa saya bisa bukan karena saya, karena pertolongan oleh Tuhan. Betul. Itu kalau saya secara manusia saya tidak bisa apa-apa, Ya. tetapi anugerah Tuhan itu. Luar biasa ya. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ketika kita sehat, ketika kita ada yang keterbatasan kita, Bambang sudah menunjukkan, khususnya teman-teman yang di daerah, yang di luar pedesaan, yang di kampung. Kalau kamu tidak ada biaya sekolah, kalau kamu tidak ada duit untuk biaya pendidikan, Bambang aja, ya saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri gitu, bagaimana Bambang berusaha, bagaimana Bambang bekerja keras dengan segala keterbatasan dia. Ya, meskipun dengan kekurangan dia, lo sampai sarjana lo. Banyak ya Bambang ya, orang-orang daerah itu yang sehat malahan banyak anak sekolah. Ya betul. Dengan alasan katanya tidak ada duit. Betul. Orang tua nak mampu, orang tua kan. Ya. Nah, Bambang hari ini membuktikan bahwa bisa gitu. Bagaimana pesan Bambang buat teman-teman yang di sana yang tidak lulus sekolah, bahkan yang tidak mau sekolah? Bagaimana pesan mau disampaikan buat teman-teman? Saya sendiri kalau menurut di kampung, kalau menurut orang-orang kampung, nilai ekonomi kami itu rendah. Perekonomian kami itu rendah. Nah, mungkin sampai ada orang bilang, mana mungkin Bambang itu bisa selesai kuliah? Iya. Karena saya juga saksi, karena saya pernah dapat beasiswa, putus, ada seseorang kampung bilang, nggak mungkin Bambang itu bisa kuliah. Makanya bilang bapak mama, jangan sampai jual tanah sepersepun untuk biaya saya kuliah. Kalau bapak mama sampai jual tanah untuk saya biaya kuliah, saya mendingan berhenti. Saya bisa usaha sendiri. Itu. Pesan yang sangat moral yang sangat luar biasa ya. Bagi teman-teman, jangan gengsi. Kita untuk kuliah ke kota tuh jangan khawatir dengan gengsi. Betul. Percaya bahwa Tuhan itu buka jalan untuk kita semua. Amin. Dan juga kita kalau kita di kota, apapun yang bisa kita kerjakan, mau jualan, mau apa talenta yang teman-teman bisa dikembangkan di kota. Jangan dipendamkan sendiri. Banyak teman-teman gengsi. Itu. Ya, itu yang mungkin yang banyak orang rasakan ya. Gengsi itulah ya. Saya juga punya seorang sahabat yang motivasi saya waktu saya di Solo. Saya jujur tuh lebih kurang pede waktu sebelum saya di kursus di Solo dulu. Saya dimotivasi seorang kawan saya, dia lebih keterbatasan fisiknya, lebih dikatakan lebih parah dari saya. Kok dia bisa sukses? Wow. Nah, dia sekarang membuka perusahaan, buka cabang lagi di Jogja sekarang. Itu apa karyanya itu atau apa? Itu prakarya, kerajinan tangan pembeli. Dia buka usaha dalam bentuk apa itu? manik-manik, tas, pokok mukena, pokok alat-alat
orden, rasa apa untuk tapla meja itu dia. Malah dia memperdayakan orang-orang normal karyawan dia. Oh, jadi bos ya. Ya, itu membuat saya bagaimana kok dia bisa, kok saya sendiri nggak bisa, apa kenapa. Makanya saya bagaimana saya sekarang mulai merintis untuk buka usaha, meskipun saya jualan dikit, tapi saya nanti rencananya mau bagi teman-teman yang mau kerjasama untuk berjualan, Bisa kerjasama. bisa ya. kerjasama untuk Bang, ini. ada dua pertanyaan penutup kita. Yang pertama, ini kan lagi kondisi pandemi ya, Iya. COVID-19 ini, virus corona ini. Nah, bagi teman, khususnya Bambang yang jualan seperti ini, penyandang disabilitas, terdampak nggak sih dengan keadaan corona ini? Saya juga merasa terdampak sih, cuma kita meskipun kita kena dampak tetapi kita harus berusaha. Bagaimana kita berjualan? Saya sejak tidak langsung untuk bertemu dengan konsumen, tapi kita setelah ketemu sama konsumen kita harus ramah sama konsumen meskipun kita dibatasi dengan jaga jarak. Dengan protokol kesehatan itu ya? Tapi kita harus ikut. Betul. Tapi kita harus dengan teman-teman kita kita takut sama orang. Kebanyakan orang baru orang bersin sebentar udah kabur. Udah lari duluan. Itu jangan. Oke, Bang, pesan untuk pemerintah apa yang mau Bambang sampaikan sebagai penyandang disabilitas, sebagai pengusaha khususnya jualan seperti ini, apa yang mau disampaikan? Untuk saya sama pemerintah, saya harap pemerintah juga tolong kasih support untuk para penyandang disabilitas yang mau berwirausaha. Saya harap perizinan mereka mengurus perizinan harap Dimudahkan dipermudahkan dan diperhatikan. difasilitasi. Betul, Seharusnya difasilitasi. Itu saja sih, saya harap kalau bisa dikasih support, Kasih dibina. modal apa gitu ya? Dibina, saya tidak bayar modal, cuma pembinaan pendampingan khusus untuk penyandang disabilitas seperti di Jawa Tengah. Itu bagus pemerintahnya, saya angkat jempol. Karena apa? Karena disabilitas itu dibina, Dilatih gitu. Diberi Kesempatan. pelatihan untuk mereka bagaimana cara mengembangkan keterampilan yang ada. Sesuai potensi orang disabilitas tersebut. Ya. Terakhir Bambang, terakhir sekali. Ya. Apa cita-cita harapan ke depan yang mau Bambang sampaikan kepada teman-teman yang di sana? Terakhir, apa yang mau disampaikan? Pesannya apa? Cita-cita saya ke depan, saya pengen membuka lapangan kerja untuk khusus orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Yeah. Bukan hanya untuk orang-orang kaum disabilitas, pokok untuk orang umum. Seperti yang kawan saya lakukan di Pasuruan, Jawa Timur. Saya pengen seperti beliau, sekarang udah 2000 lebih karyawan beliau. Oke, Bambang, karena waktu kita terbatas, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah berbagi sharing pengalaman. Ya, doa kita bersama, apa yang Bambang cita-citakan, apa yang Bambang harapkan semoga tercapai. Terus saya doakan jualan susu kambingnya, jualan minyak angin aromatiknya, terus makaroninya biar terlaku jual laris ya. Terima kasih Bambang, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube Valley Official. Terima kasih, sampai jumpa.